Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, kami rindu supaya Engkau membuka mata kami, telinga kami, bahkan seluruh keberadaan diri kami di hadapan firman-Mu. Kami terbuka ya Tuhan, supaya Engkau sungguh-sungguh menyelidiki hati kami, menyelidiki pikiran kami, menyelidiki hidup kami. Ya kami sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami hidup seturut, selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tolong memimpin kami supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dan kami menikmati bersama-sama, dan biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Ya, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baik yang sudah di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Kita akan membuka dari kitab surat Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 22. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Kita akan baca bergantian, saudara ayat 11, nanti saudara sekalian ayat 12, demikian seterusnya sampai selesai. Demikian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 11 sampai 22, kita baca secara bergantian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, ketika kita memasuki masa-masa pandemi seperti ini, bukan hanya orang-orang yang bekerja yang kena dampak, bukan hanya orang-orang yang berusaha yang terkena dampak, misalkan pariwisata, perhotelan, semuanya bisa dikatakan hancur-hancuran, saudara. Tapi juga salah satu yang terkena dampak cukup besar adalah gereja Tuhan. Dan kita tahu sama-sama, saudara, bahwa gereja Tuhan juga sepertinya dipaksa untuk kemudian memikirkan ulang tentang dirinya, untuk kemudian melihat lagi bagaimana gereja itu harus hidup sebelum pandemi, selama pandemi, dan setelah pandemi. Ada sesuatu yang berubah, walaupun ada hal yang tidak baru sebetulnya bagi gereja, saudara, karena bisa dikatakan sepanjang sejarah gereja, setiap 500 tahun itu biasanya ada perubahan besar yang kemudian menghantam gereja Tuhan, sehingga harus ada sesuatu yang terjadi. Contohnya, saudara, tahun 1054, saudara, ketika gereja pada waktu itu pecah barat dan timur. Kemudian 1517, ya 500 tahun ketika kemudian Protestan keluar dari gereja Katolik Roma, saudara. Dan hari ini juga kita pun diminta oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan sedang berkata kepada kita, kamu harus lihat lagi gereja harus seperti apa. Dan saudara, karena itu saya mengajak setiap kita melihat dari bagian surat Efesus yang tadi kita baca, saudara, dari pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Apa sebetulnya gereja itu? Apa sebetulnya yang Tuhan inginkan untuk kita itu gereja bisa hidupi, untuk kita itu gereja bisa jalani di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, surat Paulus kepada jemaat Efesus dibagi dua bagian besar, saudara. Yang pertama adalah bagian di mana hal-hal yang bersifat pengajaran atau doktrinal itu Paulus sampaikan kepada jemaat di
Efesus, khususnya di pasal yang pertama sampai yang ketiga, tentang keselamatan, tentang anugerah, tentang Kristus dan misterinya, tentang gereja sebagai tubuh, keluarga, bangunan Allah, dan tentang doa. Dan bagian berikutnya adalah bagian yang praktis, mengikuti bagian pengajaran Paulus di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Bagaimana orang-orang harus hidup sebagai manusia baru, gereja harus bersatu, hidup dalam terang dan kasih Allah, menjadi keluarga Allah, dan bagaimana perlengkapan rohani itu kita pakai untuk hidup kita sehari-hari. Dan bagian ini sudah kita renungkan bersama-sama di pasal yang kedua ayat 11 sampai 22. Dan saudara, Paulus katakan pada bagian ini bahwa kondisi jemaat dulu dan sekarang itu berbeda. Nah, saudara, kalau kita lihat bagian ini maka kita membaca bahwa Paulus katakan dulu kamu adalah orang-orang non-Yahudi secara daging. Kamu juga orang-orang yang disebut tidak bersunat. Nah, saudara, pada waktu itu ada semacam konflik besar kubu antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Semuanya sama-sama Kristen, tapi orang-orang Yahudi menganggap dirinya jauh lebih baik dibandingkan orang yang non-Yahudi, sehingga mereka berkata buat orang-orang non-Yahudi itu mereka adalah orang-orang tidak bersunat, orang-orang bukan Yahudi. Nah, setelah itu dikatakan bahwa pada waktu dulu Paulus katakan kamu itu adalah orang-orang yang tidak punya Tuhan, orang-orang yang tanpa Kristus, bukan bagian dalam keluargaan Israel. Bahkan dikatakan ada mereka yang jauh, ada mereka yang dekat. Jauh itu bagi orang-orang non-Yahudi, dekat itu bagi orang-orang Yahudi. Sehingga seolah-olah ada tembok pemisah di antara mereka. Nah, saudara, masalah ini terjadi di gereja Efesus. Masalah-masalah seperti yang tadi firman Tuhan katakan, saudara. Nah, masalah-masalah ini juga rupa-rupanya tidak berhenti sampai gereja hari-hari ini, bukan? Masalah pertama dengan kenon-Yahudian dan juga dengan sunat itu adalah masalah yang berhubungan dengan fisik, ritual, hal-hal yang nampak dari luar. Nah, sudah seolah-olah ada sesuatu yang memisahkan mereka ketika saya Yahudi, kamu bukan Yahudi. Betul kita sama-sama Kristen, tapi tetap kita ini berbeda. Kalau sekedar berbeda mungkin nggak masalah, so. Tapi kalau kemudian secara sengaja melakukan pembedaan, itu jadi masalah. Oke ya, karena kita tahu sama-sama kita ini berbeda, begitu. Nah, saudara, secara secara spontan aja, saudara. Misalkan ada orang yang datang ke gereja kita, begitu ya, dan dia benar-benar penampilan luar tuh benar-benar berbeda, saudara. Misalkan paling gampang kan warna kulit ya, benar-benar berbeda, sangat berwarna. Saya yakin di antara kita juga pasti akan berpikir, ini siapa ya, gitu kan? Kalau bertanya begitu sih masih normal, saudara. Tapi kemudian kalau kemudian pikiran kita muncul hal yang lain, jangan-jangan dia ini begini, jangan-jangan dia begitu, segala macam. Sampai sepanjang ibadah tidak ada satupun yang kemudian menyapa dia, pulang ya sudah, pulang selesai. Sudah, kita hanya terhenti kepada sesuatu yang namanya pembedaan, dan itu kita lihat di bagian luar. Dan itu masih terjadi pergumulan gereja hari-hari ini. Itu yang terjadi di jemaat Efesus, dan Paulus katakan, oke, kamu dibedakan, kamu bukan Yahudi dan ada orang-orang teman-temanmu yang juga orang-orang Yahudi. Dan mereka terjadi satu kubu yang besar, saudara, seperti perselisihan. Nah, kemudian selain itu, saudara, pemahaman teologi mereka juga seolah-olah membuat mereka orang-orang Yahudi itu merasa bahwa, oh, saya lebih tinggi daripada kamu. Saya adalah orang keturunan dari Abraham langsung, saya pilih hal istimewa sebagai anak dipilih oleh Allah, sedangkan non-Yahudi tidak. So, kalau itu masih didapati sampai hari ini, maka sebetulnya kita pun tidak termasuk bagian di dalam gereja Tuhan, bukan? Kalau dirunut-runut, saudara, mana kita ada keturunan Yahudi? Saya nggak tahu ya, saudara bisa turun sampai atas-atas begitu ya. Nah, dari situ kemudian pemahaman teologi itu membentuk mereka. Orang-orang Yahudi merasa mereka punya Taurat, mereka punya hukum dari zaman nenek moyang mereka pegang itu. Non-Yahudi nggak ada. Dan mereka merasa bahwa oke, kami lebih baik. Dan ini memunculkan masalah yang serius, yaitu masalah relasi sosial mereka. Sehingga mereka hanya berelasi kepada orang-orang yang sama dengan mereka. Dan sebaliknya juga, orang-orang Yahudi dengan orang Yahudi, orang non-Yahudi dengan orang-orang non-Yahudi. Kalau itu masih terjadi di gereja Tuhan hari ini, pertanyaannya, Paulus itu mungkin bisa sangat sedih kali ya. Gue capek-capek begitu ya, saudara ya, ngomong sama kalian. Sebab Bapak Saudara, di dalam perjalanan Paulus sendiri sebagai orang percaya, dia pun
mengalami hal seperti ini sehingga dia bisa menasihatkan orang-orang di Efesus. Kalau saudara baca ketika Paulus setelah bertobat, kemudian dia berusaha menggabungkan diri kepada kumpulan para murid, bukan? Tapi apa yang Kisah Rasul katakan? Kisah Rasul sebutkan bahwa para murid itu kasak-kusuk di belakang, sudah bisik-bisik gosip seputar pelayanan, gospel ya, gosip seputar pelayanan. Nah mereka ngomong-ngomong begini, itu si Paulus loh, gila bener, dia pembunuh loh, dia penganiaya loh, dia luar biasa, sekarang dia gabung di kita, macam mana pula itu kan, aduh. Nah saudara, ini mungkin yang terjadi di antara kita. Pertanyaan begini, gimana kita hari ini hidup? Apakah kita masih terus berdebat masalah perbedaan fisik, perbedaan ritual, punya adatnya sendiri? Apakah kita juga masih bergumul merasa, oh diriku lebih baik daripada dia? Ketika mungkin kita ada seminar atau katekisasi, sudah ada petobat baru yang datang nih, dia baru percaya, dia belum tahu banyak tentang Alkitab. Lalu kemudian dia banyak tanya, Pak ini begini, Pak ini begitu, tanya segala macam. Terus apa yang ada di pikiran kita? Ini ganggu-ganggu, tanya-tanya sih, belajar sendiri apa? Nah setelah kadang-kadang kita merasa apa? Kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Nah, so adakah penerimaan di gereja? Belajar merayakan perbedaan satu dengan yang lainnya. Dan belajar untuk memelihara kesatuan walaupun perbedaan itu ada dan pasti akan ada. Tidak pernah mudah sudah menjadi gereja Tuhan, tapi ini yang Tuhan inginkan. Mengingat apa? Kondisi kita dahulu memang seperti itu. Kalau tidak ada bedanya, kalau kita masih seperti orang-orang dahulu sebelum kita kenal Kristus, kita masih beda-bedain orang, kita masih menganggap orang lebih rendah daripada kita dan lain sebagainya, maka buat apa kita jadi gereja Tuhan? Lalu Paulus melanjutkan, lalu bagaimana jalan ceritanya kalau seperti itu? Lalu Paulus katakan, ya, ketika dia menyebut gereja, nah ini persis sama seperti kita punya merek gereja. Merek gereja kita apa? Nama gereja kita maksud GKY, bukan gereja KY gitu ya saudara ya. Saya selalu diajak sama teman, wah enak lu pelayan GKY, gereja KY kan gitu. KY dalam dari Hongkong saya bilang. Ya. Nah saudara, ini gereja kita. Pertanyaannya begini saudara, apakah ini hanya sekedar merek atau kita sungguh-sungguh bertanya kepada diri kita sebagai gereja Tuhan, anggota jemaat di sini beribadah bersama-sama di GKY, sungguhkah Kristus itu menjadi pribadi yang utama bagi kita? Sungguhkah Kristus dan karyanya itu memerintah dalam gereja kita? Nah, saudara, Paulus melanjutkan perenungannya, dia menuliskan di ayat berikutnya, saudara. Oke, kamu dahulu mungkin punya perselisihan, kamu mungkin punya permasalahan, kamu mungkin melakukan pembedaan, pemisahan kepada anggota gerejamu, non-Yahudi, Yahudi dan sebagainya. Tetapi sekarang di dalam Kristus itu seharusnya tidak terjadi lagi. Paulus katakan kenapa? Karena Kristus sudah melakukan semuanya buat kamu. Kristus mau memberikan dirinya untuk kamu, bukan hanya urusan surga neraka loh, saudara. Kalau cuma urusan surga neraka enak, ketok pintu, mau ikut Tuhan dah, mau percaya Yesus, mau, dapatnya apa? Surga, mau deh. Bukan cuma urusan itu, Kristen itu. Tapi bagaimana Kristus sampai mau menyatukan semua gereja yang berbeda-beda. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan ya, para murid Yesus 12 orang, itu latar belakangnya beda-beda, saudara. Mana bisa ketemu sih namanya orang saleh sama pemungut cukai, tapi itu semua jadi muridnya Kristus. Di situ juga ada pengkhianat, di situ juga ada orang-orang yang kemudian sangat kayaknya militan membela Yesus tapi ternyata pengecut, macam-macam saudara. Tapi semua di bawah Kristus dan semua mengalami Kristus. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Efesus. Oke, betul latar belakangmu semua berbeda-beda dan sekarang ada dua kubu yang besar, Yahudi dan non-Yahudi. Tapi Kristus hadir di tengah-tengah itu. Betul dia memakai kulit Yahudi, saudara, untuk mengenapi Taurat. Kalau bahasa Paulus itu membatalkan hukum Taurat. Gak terlalu tepat dengan kata membatalkan, seolah hukum Taurat gak berguna, saudara. Tapi lebih kepada apa? Dia menggenapi hukum Taurat dengan menjadikan dirinya Taurat yang baru. Untuk apa? Supaya orang di luar Yahudi yang tidak pernah mengenal Taurat tapi mengenal Kristus, mereka bisa jadi bagian gereja. Nah, saudara, kalau Kristus sudah lakukan segala-galanya untuk gereja Tuhan, pertanyaan kita mau tempatkan Kristus di posisi apa? Saudara, kita tahu gereja itu tidak pernah namanya imun atau tahan dengan konflik. Betul ya? Tidak ada gereja yang tidak konflik, saudara.
Selalu ada masalah, selalu ada perselisihan, selalu ada hal-hal yang muncul di dalam perjalanan gereja Tuhan. Tapi bukankah Kristus ini adalah damai sejahtera? Dia ready kok, dia siap kok, dia sudah berikan contohnya kok bagaimana perseteruan kita dengan Allah Bapa diselesaikan di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya dia pun juga hadir di tengah-tengah gerejanya. Untuk apa? Ketika mungkin konflik muncul di tengah-tengah kita, saudara, maka Kristus yang adalah damai sejahtera itu akan sungguh-sungguh membawa damai itu kepada kita. Nah pertanyaannya begini, saudara, mau nggak kita mengusahakan apa yang juga Kristus usahakan selalu untuk gerejanya? Kadang-kadang kita merasa begini, itu kan Kristus, bukan saya. Loh pertanyaan, kamu anaknya siapa? Kita muridnya siapa, saudara? Kita anak-anak Tuhan bukan? Kita muridnya Kristus bukan? Kalau dia sudah mengusahakan semuanya untuk gereja Tuhan, dia mau datengin Petrus yang sudah bilang sama hamba perempuan bukan? Bukan, aku bukan muridnya. Satu kali didatengin lagi, bukan, aku bukan. Ditanya lagi, bukan. Ayam berkokok, Terus Tuhan Yesus begini, gue benci sama lu Petrus, lu kurang ajar lu. 3 tahun gua PA sama lu, gua tidur sama lu, gua mungkin hidup semuanya lu tahu. Sekarang gara-gara ayam aja lu mengkhianati gua. Gitu? Enggak loh. Dia datangin satu-satu. Dan kepada Petrus dia katakan kan di pinggir pantai itu, Petrus, apakah kamu sayang sama aku? Dengan cepat-cepat Petrus bilang, aku sayang kamu Tuhan. Ditanya lagi, oke. Gembalakan domba-dombaku. Aku tanya kamu lagi, Simon, sayang sama aku? Aku sayang Tuhan. Sampai 3 kali. Marah gak Tuhan? Enggak, dia punya caranya sendiri, bukan? Sama Thomas yang ragu. Apa yang Tuhan lakukan? Dia sudah capek-capek datang, nampakkan diri kepada murid-murid, Thomasnya gak ada. Kalau Kristus gak mau ngurusin Thomas, ngapain dia mau balik lagi? Firman Tuhan katakan di Yohanes 8 hari ke-8 kemudian, berarti di hari yang sama, kemungkinan besar itu di hari seperti kita ini, sudah hari Minggu. Dia datang lagi dan dia khusus ngomong sama Thomas, Thomas, kamu kemarin gak ada. Terus gak dibilang begini, lu kemana? Begitu, saudara. Langsung bilang, Thomas nih, tanganku, lambungku. Kalau kamu belum percaya, sekarang tunjukkan jarimu. Sama Paulus sendiri, saudara, yang sudah berulang kali menganiaya jemaat Tuhan, mengejar-ngejar jemaat Tuhan, bahkan memenjarakan serta tidak segan-segan membunuh karena dia punya surat kuasa dari imam besar. Tapi apa yang Kristus lakukan? Di tengah perjalanan itu dia cuma bilang begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu pertanyaan kasih macam apa itu? Tapi itu yang Tuhan Yesus lakukan untuk gerejanya. Sehingga ketika Paulus datang di kumpulan murid-murid dan murid-murid mempertanyakan dia, Paulus gak kemudian sakit hati. Ih kurang ajar, gue udah percaya sama Tuhan, lu masih mempertanyakan kepercayaanku. Enggak, saudara. Tapi Paulus justru belajar lagi tentang Kristus, dan syukurnya di situ ada siapa? Barnabas yang terima dia dengan hati yang terbuka. Nah, saudara, Kristus mendamaikan setiap kita, sehingga seharusnya selalu ada damai sejahtera di rumahmu, di gereja ini, dimanapun kau berada. Jangan kemudian ketika kita datang terus orang bilang, wah ini sumber masalah datang. Jangan begitu, saudara. Tapi bila kita belajar apa? Kalaupun dia mungkin sedang bermasalah, pertanyaan, mau nggak kita capek-capek seperti Kristus? Ngomong sama dia dan kita doa sama-sama. Itu lelah, sudah pasti melelahkan, saya tahu. Tapi bukankah itu yang Kristus inginkan untuk memanggil kita menjadi gereja? Nah, saudara, kemudian pertanyaannya begini, apakah sungguh-sungguh kita itu gerejanya Kristus Yesus? Bukan cuma merek aja karena waktu itu sinode berketetapan untuk membangun mendirikan sinode sendiri. Kemudian harus diberi nama, begitu, saudara, supaya tidak nama asalnya tidak hilang, gereja Kristus, begitu kan, jemaat Mangga Besar, sehingga gereja Kristus, Yesus, begitu, tambahin begitu. Enggak, saudara, seharusnya sudah menjadi satu hal yang
di dalam diri kita itu dipanggil bahwa Kristus Yesus harus sungguh-sungguh dinyatakan. Sebab di dalam Dia, melalui Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaan Dia, gereja ini ada. Nah, saudara, dari ujung pangkal sampai ujungnya lagi, Kristus di posisi mana buat gereja kita? GKI Pontianak sudah mengalami berbagai macam hal, betul ya? Saudara saksi dari semuanya itu. Hampir 13 tahun di bulan November nanti kita mengalami begitu banyak hal di sini. Tapi pertanyaan saya satu, apakah kita juga mengalami Kristus Yesus melalui gereja ini? Jangan hanya mengingat, saya kecewa, saya marah, saya gak suka, apa itu, waduh macam-macam saudara. Kalau mau dikorek tuh bisa banyak ya, banyak terus numpuk, kayak sampah begitu. Buat apa? Bukan berarti Kristus tidak mau menyelesaikan itu, mau. Permasalahannya kitanya mau juga atau. Sehingga saudara, Kristus itu memberikan satu gambaran, Paulus memberikan satu gambaran. Ya, dikatakan begini, oke, sekarang kamu bukan lagi orang asing, bukan lagi pendatang. Tapi apa? Gereja itu adalah apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah, yang kemudian menjadi bangunannya Allah, yaitu bait Allah, tempat kediaman Allah. Kalau kita lihat bangunan kita belum jadi, gitu ya, saudara. Itu seolah-olah Paulus memberikan gambaran seperti itu. Bagaimana engkau dan saya melihat gereja itu adalah tempat di mana kita terus dibangunkan, saudara. Jika kita lihat gambaran dari Paulus ini, maka kita bisa melihat bahwa kita itu adalah kawan sewarga. Maksudnya Paulus begini, saudara. Paulus memberikan gambaran kita ini hidup di satu kota, kotanya disebut kotanya Allah, dan kita punya identitas yang sama dengan kota Allah itu. KTP kita KTP yang sama, kita kawan sewarga. Sehingga kita ini bertetangga satu dengan yang lainnya. Gimana kota itu bisa enak? Ya harusnya kita bertetangga dengan enak. Gak bikin kubu-kubuan, gak bikin tembok pemisah. Nah, saudara, ini sesuatu yang Paulus inginkan ketika dia rindukan bahwa gereja itu sebagai satu kota, maka banyak penduduknya di situ, dan penduduk itu adalah gereja Tuhan itu. Ya, kami pindah pertama di Pontianak, ini kota yang benar-benar baru buat kami tinggal, begitu ya, bukan buat singgah. Kalau buat singgah ya saya beberapa kali pelayanan, singgah, makan, kuliner, pulang ke Jakarta. Itu namanya cuman mampir gitu ya. Nah, tapi ini untuk tinggal. Nah, butuh tinggal kan kita perlu orang-orang di sekitar kita juga. Nggak mungkin kita tinggal sendirian di hutan, masuk ke itu, ya kan nggak mungkin, saudara ya. Nah, gimana saya bisa ngerasa betah di Pontianak? Selalu pertanyaannya begitu kan. Mau dari Greenfield tanya, dari sini tanya, gimana Pak, betah nggak Pak di Pontianak? Saya pikir, betahlah. Kenapa? Karena luar biasa, saudara. Ketika kami masuk, tetangga-tetangga di kanan kiri, bahkan untuk anak-anak kami pun menyapa, luar biasa. Itu mungkin tidak saya temukan di Jakarta. Tapi bukan berarti tanpa ada tetangga yang kadang resek-resek dikit, saudara. Ada juga, saudara. Hidup di kota yang sama, tinggal di tempat yang sama, saudara. Karena mungkin dia merasa terganggu dengan saya. Ya, satu kali ada tacik-tacik di sebelah rumah begitu kan. Kita tuh buang sampah kan biasa, nanti tukang sampah ambil segala macam. Tapi memang kucing itu lebih aktif daripada orang yang buang sampah. Biasanya kan begitu ya. Nah, akhirnya satu kali sampah itu berserakan sampai ke rumahnya si tante tacik ini, sudah ya. Terus satu waktu pagi saya juga lagi bersih-bersih, si taciknya bilang, Pak, sorry Pak ya, nanti kalau ini sampahnya diberesin. Ya, soalnya kemarin ada kucing semua sampahnya Bapak di depan saya. Saya pikir mau kenalan nama aja, belum. Tiba-tiba nyapa saya pertama sudah ngomong masalah sampah. Rasanya itu nggak enak, sudah. Nah, pengennya tuh ya kalau udah begitu ya. Kan rumah itu kan nggak ada pagar tuh di depan, ya. Tembok itu cuman sedikit-sedikit aja di kanan kiri. Pengennya kalau ada masalah begitu apa yang kita lakukan? Saya langsung beli batu bata sama semen. Saya bangunin tembok sebelahnya taciknya supaya nggak lihat mukanya dia. Sebab apa, saudara? Nanti kalau keluar lagi ingatnya apa? Sampah. Keluar lagi ingatnya apa? Sampah. Mending apa? Saya tutup aja tembok sekalian begitu. Tapi apa gitu? Apakah gereja seperti itu? Enggak.
Jangan. Sebab apa? Kristusnya sudah runtuhin tembok pemisah. Sekarang kita jadi kawan sewarga. Kalau jadi kawan sewarga, ayo bangun kotanya sama-sama. Bukan lagi itu, saudara. Dikatakan dia juga adalah, kita adalah juga keluarga Allah. Bukan cuma satu kota, sekarang kita satu rumah. Nah, gimana mau bangun tembok pemisah satu rumah coba? Nggak mungkin kan? Suami istri ribut, tembok pemisah, gimana gitu? Nggak bisa, saudara. Kita anggota keluarga Allah. Setiap keluarga punya masalah, tapi setiap keluarga punya Allah yang sama, betul? Itu yang Tuhan inginkan untuk kita bangun, saudara. Kalau tiba-tiba datang anak kita bilang, "Pak, aku pakai obat nih, udah lama bertahun-tahun. Papa nggak tahu kan, duitnya papa hilang terus, aku colongin nih buat beli drugs ini." Saya mau tetap terima dia jadi anakmu? Tiba-tiba datang gitu anak kita, "Pak, maaf Pak, aku nggak bisa merit karena aku sudah hamil duluan." Nah, bingung sih. Tapi ketika masalah-masalah seperti itu terjadi, kita ini keluarga, bukan? Penerimaan dulu kita berikan kepada mereka. Baru setelah itu firman Tuhan katakan apa? Gereja juga adalah bangunan, bait tempat kediaman Allah. Ada Allah di setiap hidupmu, saudara. Dan apakah engkau mau dibangun oleh Allah? Saudara, bangunan itu harus menjadi bangunan yang rapi, kata firman Tuhan, tersusun menjadi bangunannya Allah. Dan itulah gereja. Jika bukan hanya orang diterima, dimaafkan, tapi juga belajar untuk dididik, belajar untuk dibangun, belajar untuk melakukan sesuatu, sehingga perubahan yang semakin lama semakin serupa dengan Kristus itu terjadi. Itu bangunan. Saya bayangin ya, kalau bangunan kita di sana ini sekarang udah tutup tuh atapnya, sudah lantai 3 buat ruang kebaktian. Keren. Sudah kalau naik ke dak yang paling atas di atap itu pas jam-jam 3, pas yang nggak mendung ya. Wah, lihat langit itu bagai lihat surga. Wah, itu luar biasa keren. Nah, saya pertanyaan begini, kalau seandainya gambar, blueprint sama yang nyata itu beda, maka itu nggak bisa disebut bangunan, bukan? Tiba-tiba di blueprint ini bagus, wah megah begini, terus tiba-tiba nanti 1 bulan, 2 bulan bangunannya mencong sana, mencong sini, nggak karu-karuan. Terus ketika kita datang, kita lihat apa sih? Kita pasti akan kecewa. Itu yang Tuhan mau, bukan? Ketika engkau mau menjadi keluargaku, satu rumah dengan aku, mau menjadi wargaku, satu kota dengan aku, maka aku punya aturan main. Mau enggak kamu dibangun dalam namaku, dibentuk dalam namaku? Sehingga saudara, ketika teguran-teguran itu datang, mari kita belajar lagi. Tapi juga jangan pelit dengan pujian, saudara. Saya belajar bersama-sama di gereja Tuhan juga ditegur. Kadang-kala ya kita itu jadi hamba Tuhan, terus jemaat tuh suka ngomongnya di belakang gitu kan ya, nggak negurnya di depan. Kenapa nggak di depan? Firman Tuhan katakan lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura loh, saudara. Kadang-kala saya merasa, kok gimana ya begitu. Nah, saya baru jumpai karena ada perbedaan budaya gereja masing-masing. Dulu di gereja tempat saya melayani di pertama di Semarang, saudara, teguran tuh nyata di depan, saudara, langsung begini-begini. Ya Bapak ya begini, waduh saya pikir rasanya hati tuh ya, gila ya saya baru lulus, udah mau belajar melayani, dibikin down lagi. Cuman saya tahu mereka meminta saya untuk bersama-sama belajar bertumbuh dengan mereka. Dan ketika saya sudah on the track, mereka juga bukan orang yang pelit dengan pujian, menghargai. Thank you Pak, xie Pak, terima kasih, saya diberkati juga. Tapi juga saya belajar, ada tempat gereja di mana saya melayani juga, yaitu saya pikir saya nggak melakukan apa-apa, sudah tiba-tiba ada rumor tersebar, wah gitu kan, ini kenapa kok seperti ini? Dan ternyata yang menyampaikan juga adalah teman hamba Tuhan sendiri. Waduh, sudah kalau begitu gimana jadi? Ribut, keluar, ngajak berantem, gimana? Gak enak kayak rasanya kan ya? Nah, tetapi saya belajar berdoa kepada Tuhan nggak gampang, so. Dia jauh lebih senior. Saya minta waktu bertemu, saya ngobrol dengan dia waktu itu di Surabaya. Dia katakan, "Ibu, kenapa tidak sampaikan ke saya langsung? Saya tahu dari orang ke berapa deh, ketiga atau keempat mah. Jadi ini udah kamu ke sini, udah kamu sini, itu jauh banget, saudara. Kalau dirunut kan jauh banget jadinya gitu kan."
Saya bilang, why gitu, kenapa? Tiap-tiap hari kita ketemu di gereja. Belum tentu tiap-tiap hari pun kita berani terbuka. Tapi kita bangunannya Allah, saudara. Kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah apa yang Paulus katakan itu membuat kita sungguh-sungguh bersama-sama berpikir, kalau kita sudah menjadi satu kota, satu rumah, satu keluarga, satu baitnya Allah, siap gak kita mempertontonkan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita? Setelah proses sampai tahun depan kita pindah, saya sungguh-sungguh terus doakan. Tapi bukan hanya karena semata-mata gedung itu jadi. Orang bisa memuji gedung itu karena sepanjang arteri itu mungkin bangunan gereja yang paling bagus punya kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Tapi tanda yang menjadi nyata adalah ketika engkau dan saya melihat ada orang-orang yang masuk ke gereja kita nanti. Apa yang akan orang lihat di situ? Apakah mereka akan keluar lagi dengan sukacita, siap menjadi saksi Kristus diutus? Atau mereka keluar dengan muka yang tidak karuan karena mereka tidak mendapati Kristus yang hidup di dalam. Jadi mari kita sungguh berdoa supaya kita menjadi gereja yang Tuhan mau. Bukan hanya bangunan, tapi diri kita yang adalah gereja ini menjadi rumahnya Tuhan, sehingga orang bisa melihat siapa yang ada di dalam diri kita, Yesuskah atau orang yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk terus membangun gereja-Mu. Apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini ya Tuhan, kami tahu bahwa gereja menjadi salah satu tempat yang cukup banyak dilihat, disorot oleh orang. Apa yang kami perlihatkan kepada orang-orang di sekitar kami? Tuhan, tolong kami sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Kami bergumul bersama dengan Tuhan Yesus. Dan bila itu yang orang lihat, supaya kami menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Bagi keluarga kami, mungkin ada di antara mereka yang banyak belum percaya kepada Tuhan. Tolong kami menjadi gereja-Mu yang hidup, bukan bangunannya, tetapi diri kami secara pribadi. Tuhan, tolong kami juga di tempat kerja usaha kami, yang mungkin hari-hari ini sedang penuh dengan pergumulan karena pandemi. Tapi Tuhan tolong, supaya kami juga membawa Kristus. Kami adalah gereja Tuhan yang siap untuk dibentuk, dan bila itu dilihat oleh orang lain. Sehingga Tuhan GKY Pontianak sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kota ini bersama-sama di seluruh Kalimantan Barat untuk membawa berkat dan menjadi kemuliaan bagi Kristus. Ya Tuhan, ini seru doa kami. Kami mohon sungguh-sungguh dari dalam hati kami, bangunkan kami sebagai gereja Tuhan, pakai kami sebagai gereja Tuhan, dan terus bentuk kami menjadi indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.